Jika dilihat menurut studi literatur, yaitu menurut Semangun pada tahun 2000, itu kita ketahui pertama penyakit bercak daun ataupun leaf spot merupakan kematian jaringan, yaitu jaringan yang bertempat di nekrosis yang ukurannya kecil dan terbatas, dan itu merupakan hasil daripada inspeksi lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk penyakit bercak daun ini berasal dari infeksi lokal gitu, dari infeksi lokal sebuah bakteri gitu, ataupun jamur dan fungi seperti itu. Kemudian ketika memang dicangkut pautkan dengan bercak daun pisang ini, maka bercak daun tanaman pisang atau bisa disebut dengan sitogaka merupakan penyakit pada tanaman pisang yang disebabkan oleh cendawan Mycosporalae vesicola Mulder. Nah, seperti itu barangkali. Dan dapat diketahui juga bahwasanya untuk bercak daun pisang ini dapat menyebabkan kerugian, entah itu kerugian ekonomis ataupun kerugian yang lainnya terhadap petani. Kemudian di sini juga dapat dipaparkan bahwasanya untuk klasifikasi daripada fungi tersebut adalah cendawan tersebut termasuk ke dalam kingdom fungi dengan divisi Ascomycota, kemudian kelas Dotideomycetes, ordo Capnoliades, dan famili Mycosphaeraceae, kemudian genus Mycosphaerella, dan dengan spesies Mycosphaerella musicola. Seperti itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait bercak daun pada daun pisang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zikri yang telah menyampaikan materi kedua mengenai pengertian dan klasifikasi beberapa hal yang menyebabkan bercak daun pada daun pisang. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, nah ini bisa dilihat mungkin ada cendawan. Mundur dulu, mohon maaf, mau memperlihatkan dulu. Nah ini adalah cendawan yang dapat menyebabkan bercak pada daun pisang. Ya, boleh next. Next dulu. Nah, adapun gejala serangan awal timbul bercak pada daun pisang yang pertama, gejala awalnya itu sangat jelas pada daun ketiga dan keempat dari pucuk itulah mula-mula timbul bintik kuning pada daunnya. Kemudian nantinya akan melebar menjadi noda kuning tua kemerahan sampai kehitaman sehingga semua helaian daun menjadi kuning. Namun sejauh urat daun utama atau pelepah atau tangkai daun biasanya berwarna hijau. Nah, penyakit ini tuh dapat menyebabkan buah masak sebelum waktunya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat untuk si gambarnya atau misalkan bentuknya beberapa daun pisang yang terkena gejala serangan bercak daun. Mungkin itu dari saya lanjutkan untuk pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Okta Ajeng Pionita. Kepada Okta, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi dari pisang ini sendiri. Next. Nah, di sini bagaimana gitu cendawan Mycosphaera ini menginfeksi. Penyakit ini disebabkan oleh Mycosphaerella musicola yang dikenal juga bisa disebut dengan penyakit sigatoka yang umumnya dapat dijumpai di pertanaman yang kurang mendapat pemeliharaan gitu. Penyebaran penyakit ini bisa dibantu oleh keadaan lingkungan yang lembab dan juga pola tanam yang kurang baik. Nah, di dalam penyebaran ini sendiri, penyebaran penyakit ini melalui spora gitu yang terbawa angin dan aliran air hujan serta alat-alat pertanian gitu. Jadi penyebarannya itu sangat cepat gitu ya, bisa dari angin sendiri, aliran air dan juga alat-alat pertanian yang digunakannya. Kemudian ada faktor iklim. Di dalam faktor iklim ini ada curah hujan dari embun, suhu juga berpengaruh gitu terhadap produksi dan juga gerakan serta penyebaran dari inokulum atau sumber penyakit itu sendiri.
Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Okta yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya akan disampaikan kembali materi selanjutnya oleh Zikri Gunawan. Kepada Zikri, waktu layar saya persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan kembali kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara pengendalian daripada penyakit bercak daun pada pisang seperti itu. Kemudian, adapun untuk pengendalian itu sendiri terbagi ke dalam beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan cara mekanis, yaitu dengan cara membuang ataupun membakar daun yang memang sudah terinfeksi. Nah, tujuannya seperti apa? Tujuannya seperti kita membuang itu agar tidak terjadi infeksi kembali gitu. Daun yang memang sudah terinfeksi itu berkemungkinan besar dapat menginfeksi kepada daun yang belum terinfeksi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dengan cara hayati, yaitu dengan menggunakan biopestisida. Banyak biopestisida yang kita kenali, entah itu dari bahan alami ataupun yang lainnya, ataupun dari agen hayati juga. Nah, mungkin biopestisida ini dapat dimanfaatkan untuk pengendalian daripada penyakit pengendalian secara kimia ini dapat menimbulkan juga efek negatif. Jadi mohon dipertimbangkan kembali gitu apabila pengendalian kimiawi ini akan digunakan. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan pengisida. Pengisida yang berbahan bahan kimia, yaitu bahan kimia tebuconazole dan juga bahan kimia variproconazole. Nah, seperti itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Zikri yang telah menyampaikan materi tentang pengendalian untuk penyakit bercak daun pada daun pisang. Untuk selanjutnya, pustaka yang kita ambil untuk mengetahui tentang segala sesuatu tentang untuk pemaparan materi sudah selesai dari kelompok 2. Untuk selanjutnya akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya bisa raise hand atau open mic dan jika ada yang ingin bertanya. Baik Iqbal, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Sebelumnya perkenalkan saya Iqbal Maudin ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai penyakit bercak daun kuning pada tanaman pisang atau Sigatoka. Nah, penyakit ini mungkin umumnya sering menyerang tanaman pisang ya, maupun di Indonesia ataupun di dunia gitu pada budidaya tanaman pisang ini, dan menyebabkan tadi ya masak itu sebelum waktunya. Nah, ketika kita apakah ada gitu bagaimana cara meminimalisir penyakit ini supaya tidak terjadi penyakit ini menyerang pada tanaman pisang kita. Terus juga ketika tanaman pisang sudah diserang oleh ini kan oleh penyakit ini, kan tadi disebutkannya bahwasanya buahnya akan masak sebelum waktunya.
apakah hasil atau apa tuh hasil dari buah tanaman pisang yang terserang penyakit ini rasanya itu akan sama atau tidak, dan bagaimana mengolah buah pisang yang terkena penyakit ini. Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada Iqbal yang telah menyampaikan pertanyaan. Untuk selanjutnya, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Zikri. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Saudara Iqbal ya. Itu bertanya terkait apakah bisa gitu dicegah sebelum penyakit itu terjadi. Nah, untuk jawaban dari saya itu bisa ya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mempersiapkan terkait beberapa hal, yaitu dengan cara pencegahan, di mana salah satunya yaitu menggunakan varietas unggul, kemudian pemupukan yang berimbang dengan tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat pupuk yang digunakan, kemudian pengaturan jarak tanam yang sesuai, dan juga melakukan sanitasi lahan. Nah, itu mungkin barangkali. Dan adapun tadi terkait hasil daripada pisang yang terkena penyakit itu biasanya bisa digunakan kembali, namun dengan hasil ataupun grade yang tidak kita harapkan gitu. Dalam tanda kutip, pisang tersebut akan berubah rasa, tidak manis dan juga kurang sedap gitu untuk dimakan, dan barangkali untuk pemanfaatannya itu sendiri bisa dijadikan semacam olahan, seperti mungkin olahan yang memang tidak membutuhkan rasa daripada rasa manis dari pisang itu sendiri, misalkan keripik ataupun hal yang lainnya. Seperti itu barangkali Bang Iqbal. Ya baik, Gunawan terima kasih. pada Zikri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Zikri yang telah menjawab. Apakah mungkin udah terjawab ya Iqbal? Untuk selanjutnya ada Sekar Kinasih yang raise hand, mangga Sekar dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin konfirmasi dulu, ini suaranya jelas nggak? Mohon maaf Sekar, itu suaranya putus-putus. Kalau sekarang gimana? Ya, Jelas. Oke, siap. Mungkin izin memperkenalkan diri, saya Sekar Kinasih dengan NPM 20510332. Nah, mungkin izin bertanya, tadi di faktor iklim itu disebutkan bahwa suhu berpengaruh terhadap produksi dan gerakan serta penyebaran inokulum. Nah, izin bertanya untuk suhu yang menyebabkan menyebabkan penyebaran inokulum tersebut berada di suhu berapa gitu. Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk segera ditanggapi pertanyaan dari Saudari Sekar. Ada di suhu yang lembab, menurut saya seperti itu sih, menurut beberapa referensi yang dilihat atau dibaca. Mungkin untuk spesifik suhunya ada pada kisaran berapa?
Mohon maaf, Ada suaranya Zikri yang ingin menjelaskannya. Seperti itu. Eh, izin masuk kembali ya, izin menambahkan jawaban dari Saudari Yanti tadi terkait suhu. Memang benar. Nah, yang mana suhu tersebut itu termasuk ke dalam faktor yang dapat cendawan tersebut gitu. Nah, untuk suhunya sendiri yaitu berkisar antara 18 sampai 21 Celcius, di mana suhu itu dapat menunjang pertumbuhan daripada sayur, kemudian namun juga pada suhu tersebut itu memang berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan dari si cendawan tersebut. Barangkali itu. Silakan Zikri. Baik, mohon maaf sebelumnya apakah suaranya putus-putus. Suaranya yang tadi dari Yanti nggak keterima, maaf. saya terdengar dengan jelas sekarang? Oh iya, baik. Tadi Putus-putus ya suaranya. jawaban itu tuh berada di tempatnya. Begitu, apakah terjawab sekarang? Mohon maaf Yanti, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa di take over dengan anggota yang lain selain Saudari Yanti, karena suaranya nggak kedengeran. Cek. Saya satu device dengan Zikri, kebetulan sedang ada di magang di balai yang sama. Tadi saya menambahkan bahwa bercak daun pada daun pisang itu ada di kondisi suhu yang lembab. Nah, mungkin tadi untuk spesifiknya sudah dijelaskan sama Zikri. Begitu sih sebenarnya, hanya sedikit yang saya tambahkan. Bagaimana sekarang jawab? Oke, siap. Terima kasih Yanti dan Zikri sudah terjawab. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada kelompok 2? Yanti izin bertanya. Iya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan saya Silvianti Nur Auliah dengan NPM 2051024. Izin bertanya ya Yanti, yang pertama kan mengenai ini ya jamur gitu ya, penyakit bercak daun pada pisang gitu ya. Nah, jadi untuk penyebaran dari penyakit bercak daun pisang ini nih bisa melalui apa aja gitu ya. Nah, terus tadi tuh pengen dijelasin ulang dong mengenai kan tadi tuh dijelasinnya tentang infeksi lokal. Nah, infeksi lokal teh maksudnya kayak gimana gitu ya? Kayak gitu ya. Makasih.
Baik, terima kasih kepada Silviati yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk itu mungkin izin menjawab, sedikit menjawab tentang yang infeksi lokal. Sepengetahuan saya, jika infeksi lokal itu infeksi yang hanya terjadi pada si pohon pisang itu. Jadi tidak nyebar ke pohon pisang yang lain. Mungkin seperti itu. Jika dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Itu infeksi yang terjadi di satu lahan dengan tanaman yang sama seperti itu. Gimana? Terjawab nggak, Silvi? Oh, berarti itu tuh misalkan ada satu lahan pohon pisang ya. Nah, berarti itu tuh si penyakitnya tuh terinfeksinya itu di lahan itu aja gitu ya. Berarti bukan cuma satu pohon gitu. Kayak gitu bukan? Nah, iya, sebenarnya tadi saya sama menyebutkan, jadi bukan satu pohon, tapi ya satu lahan itu yang terinfeksinya, seperti itu, Silvi. Oh, oke. Nah, terus kan kalau buat penyebarannya itu teh bisa melalui apa aja gitu ya, kayak misalkan barangkali dari hembusan angin gitu, bisa menularkan penyakit bercak daun pisang kayak gitu ya. Ya, izin menjawab ya. Untuk penyebarannya sendiri itu bisa melalui air, di mana air ini dapat juga berasal dari air hujan ataupun air yang lainnya gitu yang mengalir memang di lahan tersebut gitu. Terus selain dari air itu ada melalui udara gitu, di mana si virus ini dapat terbang melalui udara gitu. Kemudian di samping itu juga dapat melalui tangan kita gitu, dalam hal disebarkan oleh makhluk hidup gitu, entah itu oleh manusia ataupun hewan gitu. Jadi si virus itu menempel pada makhluk hidup. Bisa dalam satu pohon sudah terjangkit virus, terus virus itu nempel, terus kemungkinan besar si virus tersebut disebarkan melalui makhluk hidup tadi gitu dengan cara penempelan tersebut. Apakah dapat dipahami? Oh iya, siap Zikri. Baik, jika sudah terjawab, mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, mungkin karena masih ada waktu 5 menit lagi, saya persilahkan dari kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 sudah cukup. Dari kelompok 2 cukup. Kelompok 3. Baik, jika dirasa cukup dari setiap kelompok, untuk acara terakhir yaitu penutupannya akan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, jadi bercak daun pisang itu sebenarnya sudah umum berada di tempat-tempat hal ini terjadi, yang mana si bercak daun pisang ini dapat terjadi atau disebabkan oleh cendawan
Mycosphaerella musicola Mulder. Nah, untuk itu adapun misalkan seperti gejala serangannya atau yang dapat kita lihat, si daun pisang itu terlihat kuning dan ada bintik-bintik seperti coklat tua. Nah, mungkin adapun untuk cara pengendaliannya itu dapat dilakukan secara mekanis dengan membuang daun yang terinfeksi atau menggunakan hati dengan biopestisida dan kimiawi dengan menggunakan fungisida. Adapun seperti tadi, si cendawan ini dapat hidup atau dapat menyebar dengan cepat pada suhu yang lembab dan bisa terjadi juga infeksinya secara lokal, yaitu di mana infeksi yang dapat terjadi pada satu lahan dengan tanaman yang sama. Mungkin seperti itu dari kelompok 2. Kita tutup presentasi bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok 2 kali ini, yang telah menghidupkan atau berikut serta dalam diskusi juga. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rizky Rahayu selaku moderator dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.